Jim, sang pemeran utama, punya seorang pacar bernama Kate. Tampaknya saat ini mereka sedang bertengkar karena Jim membatalkan rencana liburan mereka karena suatu alasan. Hal itu membuat Kate sangat marah dan sedih karena Jim tidak punya banyak waktu untuknya. Setelah itu, saat keluar, Jim melihat berita. Berita itu mengatakan ada virus aneh yang tidak diketahui asalnya dan sedang menyebar dengan cepat. Tampaknya Jim tidak terlalu peduli. Tapi saat dia berdiri di balkon, Jim melihat seorang wanita tua berdiri diam dengan sikap aneh di atap. Karena penasaran, dia berteriak, "Nenek, kamu baik-baik saja?" Begitu wanita itu mendengar suara Jim, dia menoleh dan menatapnya. Tapi saat Jim melihatnya, dia terkejut karena wanita itu dipenuhi noda darah merah dan yang terpenting, dia memiliki tatapan yang sangat aneh. Tiba-tiba, setelah Jim berbalik ke arah pacarnya, ketika dia kembali menoleh, wanita tua itu sudah menghilang. Setelah itu, dia mengantar Kate ke tempat kerja. Dalam perjalanan, mereka berdua menemukan kejadian aneh karena orang-orang di jalanan kotor dan penuh noda. Namun saat itu, mereka hanya berpikir itu mungkin kecelakaan biasa. Setelah mengantar Kate di stasiun kereta, dalam perjalanan pulang, Jim melihat seorang pemuda mendekati seorang wanita tua dan bertanya apakah dia ingin memesan sesuatu, agar dia bisa membantunya. Begitu wanita tua itu menoleh, semua orang terkejut karena wajah wanita itu pucat seperti zombie. Tapi saat semua orang terkejut, wanita itu tiba-tiba meludah ke wajah pemuda itu sepenuhnya, sambil mengambil panci berisi minyak mendidih dan menyiramkannya ke kepala seorang karyawan dengan senyum manis seolah saat itu dia sudah tidak punya perasaan. Jim, yang melihat kejadian itu, segera bergegas untuk menghentikannya. Tapi dia tidak bisa menghentikannya lama. Begitu wanita itu menoleh, dia langsung mengenalinya sebagai wanita tua yang dia lihat di atap pagi itu. Setelah itu, situasinya mulai kacau balau ketika pemuda yang diludahi wanita itu tiba-tiba menunjukkan gejala aneh seperti orang yang kehilangan akal sehat dan yang terpenting, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mulai menyerang orang lain dengan kejam dan brutal. Jim, yang melihat kejadian itu, berlari kembali ke kamarnya dan mencoba menghubungi Kate. Dia mengatakan padanya untuk tidak kembali dulu, dan dia akan menjemputnya. Saat dia lengah, Lin, tetangganya, tiba-tiba mengambil gunting rumput besar dan berlari ke arah Jim yang tidak bersenjata. Jim mencoba menangkisnya dengan tangan, sehingga dua jarinya terpotong. Setelah jari-jarinya terpotong, Lin tiba-tiba mengambil jari-jari itu, mengunyahnya, dan meludahkannya ke dalam akuarium. Tampaknya ekspresi Lin saat itu sangat menyeramkan. Setelah puas, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tidak apa-apa, kok." Begitu Jim mendengarnya, dia merasa sangat marah. Dia mengambil ketel air dan memukulkannya ke kepala Lin, membuatnya jatuh dan pingsan. Setelah itu, Jim melarikan diri dari ruangan. Tapi di sepanjang jalan, dia bertemu banyak orang gila. Mereka yang terinfeksi masih bisa berbicara normal, tetapi gejala utamanya adalah mereka membunuh orang dengan mengerikan dan mereka memiliki dorongan seksual yang sangat tinggi, sampai-sampai mereka berhubungan seksual sampai mati atau menyiksa orang lain untuk kepuasan mereka. Jim mencoba mengemudi menjauh dari sana. Tapi tiba-tiba, orang-orang yang terinfeksi berlari ke arah Jim, membuatnya hampir tidak selamat. Sementara itu, Kate, yang sedang naik kereta pulang, membaca buku. Ada seorang pria cabul yang melecehkannya sampai dia tidak tahan. Lalu dia berkata, "Kalau paman tidak berhenti melecehkanku, aku akan panggil polisi." Paman itu menjawab, "Hanya bicara di kereta, itu kejahatan, ya." Paman itu terus menggerutu, membuat Kate yang tidak tahan, berdiri dan pindah dari sana. Tiba-tiba seorang pria menjadi gila. Dia mulai menikam orang-orang di kereta tanpa pandang bulu. Ketika Kate melihat kejadian itu, dia dalam keadaan syok dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi untungnya, Molly membantunya menenangkan diri dan menariknya untuk bersembunyi tepat waktu. Tapi saat itu,
Tampaknya penyerang terus menyerang orang lain sampai bagian dalam kereta dipenuhi darah. Tidak lama kemudian, seseorang menangkapnya dan situasinya menjadi tenang untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, pria lain berdiri dan mulai menikam lagi, seolah-olah dia juga terinfeksi. Dia mulai menyerang orang-orang lagi. Setelah kejadian itu, situasinya mulai sangat kacau. Setiap orang mulai terinfeksi dan saling menyerang dengan kejam dan brutal. Tampaknya orang-orang yang terinfeksi sangat senang menyiksa orang lain. Kate sendiri terkejut lagi karena melihat Molly tertusuk payung di matanya dengan sangat cepat. Payung yang menusuk itu bukan milik orang lain, tapi milik paman cabul itu. Setelah melihat hasil kerjanya, paman cabul itu tersenyum puas. Ketika pintu kereta terbuka, Kate lari keluar sambil menyeret Molly yang juga lari. Tapi saat itu, paman cabul itu mengejar mereka. Karena ketakutan dan terkejut, dia tidak berhati-hati, sehingga Kate menabrak seorang pria berotot yang kemudian membantunya. Pria berotot ini belum tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat paman cabul itu, dia langsung memukul wajah paman itu. Tapi paman itu membalas dengan melompat dan menggigit hidungnya, lalu memberikan senyum manis dan mengedipkan mata sebagai penutup. Setelah itu, dia mengambil kapak dan membacok pria berotot itu sampai berantakan, dan terus mengejar Kate. Kate meminta bantuan satpam. Ketika satpam melihat itu, dia menutup pintu karena takut itu mungkin orang yang terinfeksi. Itu membuat Kate dan Molly harus melewati pintu dengan terdorong. Sementara itu, Jim sekarang perlahan-lahan mengemudi melewati kota yang dipenuhi orang mati dalam diam. Dalam perjalanan, dia mendengar pengumuman bahwa kota ini sedang menghadapi epidemi. Mungkin itu adalah senjata biologis dari kelompok teroris. Orang yang terinfeksi akan mengalami halusinasi. Orang-orang itu akan mengamuk di mana-mana. Dan saat ini, kita tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Dan saat itu, dia melihat seorang pria yang terinfeksi sedang berhubungan seksual di pinggir jalan dengan penuh nafsu. Dia berbalik, tertawa, dan kebetulan bertatapan dengan Jim. Jim segera menginjak gas dan pergi. Setelah mengemudi sebentar, karena lukanya sakit, dia berhenti untuk mengobati lukanya. Setelah selesai, dia mencari senjata untuk membela diri. Saat itu, dia bertemu sekelompok anak yang terinfeksi yang sedang mengeroyok seorang pria. Mereka memukul kepalanya dengan tongkat bisbol dengan wajah yang sangat bahagia karena bisa menyiksa orang. Ketika Jim melihat itu, dia tidak tahan untuk tidak membantu. Anak-anak itu lari. Tapi tiba-tiba, anak-anak itu kembali dengan batu. Mereka melemparkan batu itu ke Jim, membuatnya harus pergi dari sana dengan cepat. Kembali ke Kate, setelah lolos dari kejaran paman cabul, dia membawa Molly ke rumah sakit. Di rumah sakit ini masih ada orang yang belum terinfeksi berkumpul. Kate meminjam telepon untuk menghubungi Jim, tapi tidak bisa. Saat itu, ada laporan berita bahwa situasinya sekarang sangat serius dan belum ada jalan keluar. Perdana Menteri berbicara berputar-putar, yang sama sekali tidak berguna dan tidak bisa membantu. Semua orang yang mendengarkan berita itu mulai muak. Dan tampaknya Perdana Menteri berbicara tidak jelas, seperti paman sebelah. Setelah kejadian itu, semua orang terkejut ketika tiba-tiba, Molly melompat ke atas meja sambil memaki-maki, dan semua orang yang melihatnya berteriak ketakutan, termasuk satpam yang langsung masuk ke dalam ruangan. Dan saat berjalan tanpa hati-hati, satpam itu menabrak palang besi, menyebabkan suara duk yang keras. Molly menoleh dan berkata, "Di mana kamu akan bersembunyi, dasar pendek?" Setelah itu, semua orang yang terinfeksi berlari masuk untuk membantu Molly menyiksa satpam dengan gergaji listrik yang perlahan-lahan memotong bagian-bagian tubuhnya sampai dia mati. Kate yang bersembunyi di bawah tangga darurat, tidak lama kemudian ditemukan oleh orang-orang yang terinfeksi. Dia lari dan bersembunyi di sebuah ruangan dan menggunakan besi untuk memblokirnya. Tapi paman cabul itu berhasil masuk. Dia mengunci pintu agar orang yang terinfeksi lainnya tidak bisa masuk.
KT yang bersembunyi di sudut meja, ketika mendapat kesempatan, dia menggunakan alat pemadam api untuk memukul kepala paman itu berulang kali. Tapi di tengah-tengah itu, ada seorang dokter yang mengenakan pakaian antivirus lengkap. Dia menyuruh KT masuk sebelum mereka menemukannya. Ketika KT masuk, dia diborgol dan disuruh mandi. Dokter itu mengatakan airnya mengandung disinfektan. Sementara itu, Jim, ketika dia tiba di rumah sakit, dia terus mencari KT. Dan KT sendiri, setelah selesai membersihkan diri, menunggu untuk diperiksa darahnya. Dokter itu mengatakan virus ini akan berdampak langsung pada otak dan mengendalikan orang untuk menjadi agresif dan mengendalikan dorongan seksual. Sistem ini di otak kita sudah terhubung. Sebenarnya, itu mungkin alam bawah sadar kita yang paling dalam. Setelah berbicara sebentar, dokter itu mulai berbicara aneh, terus berbicara seperti sudah lama menanggung tekanan. Dokter itu menyuruh KT bersiap-siap untuk pemeriksaan lebih lanjut. KT meminta waktu sebentar dan membuang pakaian yang dia kenakan ke tempat sampah. Tapi ketika dia membuka tutup tempat sampah, dia mendengar suara seperti ada sesuatu di dalam kantong hitam. Karena penasaran, dia membukanya dan menemukan ada bayi di dalamnya. Bayi itu terinfeksi. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dokter itu menyuntikkan sesuatu ke KT dan menguncinya seperti semula. Saat itu, dokter itu tampak kesal dengan suara tangisan bayi. Akhirnya, dokter itu membunuh bayi itu dan berkata kepada KT, "Lupakan bahwa saya akan membantu Anda. Karena cairan yang baru saja saya suntikkan tadi adalah virus aneh. Jika Anda tidak punya kekebalan, Anda akan berubah seperti orang-orang di luar dalam waktu dekat. Dan jika Anda tidak terinfeksi, kita akan naik ke atap, di mana ada helikopter yang menunggu. Saya melakukan ini untuk menggunakan Anda untuk mengembangkan vaksin. Tapi jika Anda terinfeksi, saya sendiri yang akan membunuh Anda." Saat itu, tidak ada yang tahu apakah dokter itu berbicara serius atau bercanda, atau mungkin dia berhalusinasi. Sementara itu, KT yang masih punya kesadaran, mencoba menunggu Jim menelepon karena dia tidak tahu kode untuk membuka kunci telepon. Dokter itu terus meracau. Dia mulai menunjukkan gejala gila dan mulai berdebat dengan dirinya sendiri, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Saat itu, KT berhasil membuka kunci telepon. Dia memberitahu Jim di mana dia berada. Saat dokter itu akan membawa KT ke atap, tiba-tiba seorang pria yang terinfeksi masuk. Dia memotong kaki dokter dengan kapak sampai putus. Dokter itu mengambil pistol dan menembaknya. Tapi tiba-tiba dokter itu terinfeksi karena ada pria cabul lain yang muntah di kaki dokter yang terpotong. Setelah itu, dokter itu berteriak menyuruh KT untuk membantunya naik ke atap karena kunci pintu ada padanya. Tapi saat itu, Jim juga datang. Namun, kondisi mental Jim saat ini tampaknya dia juga sudah terinfeksi. Dokter itu mencoba menembak, tapi dihalangi sampai dokter itu akhirnya terbunuh. KT segera menggunakan kunci untuk naik ke atap. Dan Jim sendiri mengatakan kepada KT untuk membukakan pintu untuknya. KT sendiri merasa sangat sedih dan hanya duduk dan menangis sendiri. Tapi hidupnya harus terus berjalan. KT pergi ke atap untuk menunggu perawatan. Sementara itu, Jim, dia berbalik dan tersenyum seperti orang gila. Dan film itu berakhir di situ. Oke, jika Anda suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru.